Ya, halo teman-teman semua. Kali ini kembali lagi bersama hewan-hewan serangga, insekta bersama aku Nadif, dan di sini aku pengen membahas salah satu jenis katidid. Ini bukan belalang, ini tapi kita bisa ukurannya besar. Ya, buang kotoran gak apa-apa, tapi ini ukurannya besar banget, teman-teman. Ini kita lihat ya sama tanganku nih. Ini besar sekali, teman-teman, katidid ini. Lihat. Wah, ini benar-benar salah satu katidid terbesar yang pernah aku lihat, teman-teman. Tapi katidid ini juga mereka punya keunikan, yaitu suaranya yang super duper kenceng banget. Tapi aku nggak bisa tunjukin di sini, teman-teman, karena takutnya mengganggu orang lain. Karena ini di tempat umum ya, takutnya mengganggu. Dan ya mungkin nanti kalau ada videonya aku masukin, kalau nggak ada ya kira-kira dia bunyinya kenceng banget, teman-teman. Dan kenapa kok kali ini aku jadi bahas katidid sih? Karena mereka serangga yang tentunya berguna dan juga nggak ada yang nggak berguna ya, teman-teman ya. Maksudku tuh aku mau bahas semuanya biar teman-teman tuh teredukasi dan paham gitu. Oke, mau aku bahas dari jenisnya dulu. Di sini itu nama jenisnya adalah maaf teman-teman, tadi kameranya mati. Dan jenis ini adalah Arachnacris theunipes. Dia ini berasal dari Jawa Barat, dan salah satu habitatnya ada di videoku sebelumnya di Gunung Halimun Salak. Dia masih tersebar banyak di dalam hutan, tapi memang populasinya yang semakin sedikit, teman-teman. Dan dia ini termasuknya katidid, bukan belalang. Kenapa? Karena kita bisa lihat ciri khas badannya. Ini kita lihat katidid itu punya kaki yang lebih lancip seperti ini. Lalu juga dia berbeda famili dari belalang. Dan gaya hidupnya juga. Kenapa gitu? Karena katidid ini kita bisa lihat dia itu gaya hidupnya memang benar-benar yang beragam ya. Ada yang herbivora, omnivora sampai karnivora. Sedangkan belalang itu kebanyakan semuanya adalah herbivora, teman-teman. Dan juga kita bisa lihat yang pasti itu paling jelas dari kaki dan juga bentuk morfologi abdomennya ya. Kalau dari yang aku lihat tuh sangat berbeda sekali. Kalau katidid itu terlihat lebih lancip, lebih apa istilahnya ya, lebih gagah. Sedangkan belalang itu lebih panjang. Jadi bentuknya belalang tuh lebih panjang dan lebih bukan kurus juga, teman-teman, tapi kayak membulat gitu badannya. Sedangkan katidid itu biasanya seperti itu. Dia ciri khasnya sangat terlihat sekali. Dan sekarang aku pengen bahas ke cara pemeliharaannya ya. Mungkin aku mau bahas dulu segi segmen tubuhnya biar teman-teman juga paham. Di sini ada antena. Mungkin kalau kurang jelas nanti aku kasih fotonya. Kalau jelas nih teman-teman bisa lihat antena yang panjang ini. Nih. Ini antena berfungsi sebagai reseptor apa ya, penciuman mereka juga. Jadi buat mencari pasangan, lalu juga buat mencari makanan. Lalu kita lanjut ke ini. Ada abdomennya. Abdomen itu atau badannya. Nah, ini di tengah sini, ini abdomen belalang, teman-teman. Sampai sini nih abdomen. Nah, ini. Jadi belum masuk ke tubuhnya. Ini abdomen namanya. Dan ini yang di atas itu tuh dan yang di atas ini ada ini yang seperti coklat nih, warna coklat itu untuk karena ini jantan, teman-teman, yang aku pegang. Jadi dia bisa mengeluarkan bunyi yang sangat keras sekali. Sedangkan betina tidak mengeluarkan bunyi karena yang mencari pasangan adalah si jantan, teman-teman. Jadi dia memancing betinanya seperti itulah. Dan ini juga ini yang sangat keras sekali, ini yang warna coklat nih. Bunyinya akan keluar dari sini. Dan juga ini ada sayap atau wingsnya. Itu berfungsi untuk dia terbang jauh atau loncatan jauh. Lalu di sini jelas ada kakinya. Itu untuk dia berjalan ya, teman-teman ya. Dan tidak lupa ada bagian tubuhnya itu untuk pencernaan dan juga berkembang biak seperti itu. Nah, ini tubuhnya nih. Nah, ini dia tubuhnya. Oke. Sekarang aku mau ngejelasin gimana sih cara pemeliharaan gampangnya dari katidid ini.
Yang pertama, mereka sama seperti pasmit, mereka butuh yang namanya kandang. Kalau bisa teman-teman pakai kandang yang seperti ini ya, yang jaring-jaring ini agar udaranya lebih sirkulasi udara lebih bagus. Lalu kalau bisa teman-teman tambahkan juga tanaman hidup di dalamnya, kecil saja, dari jenis-jenis yang tanaman tidak berbahaya, seperti pohonan bonsai mungkin boleh, atau jenis-jenis jambu, lalu mangga kecil, atau tanaman-tanaman yang muat di dalam situ dan tidak berbahaya atau beracun dan membahayakan si belalang. Itu kenapa itu perlu ada pohon sih? Itu untuk menyesuaikan habitat di alam aslinya. Lalu pakannya apa sih? Pakannya mereka itu makannya herbivore. Dan di sini aku menjelaskan yang Arachnachrys theunipes ini aja ya teman-teman, nggak ke jenis yang lain. Jadi untuk yang jenis ini dia herbivore, dia nggak memakan makhluk lain, dia nggak insektivora atau karnivora, dia nggak. Dan jenis Arachnachrys theunipes ini dia juga senang sekali memakan buah-buahan. Contoh buah-buahannya biasanya itu timun, pepaya, pisang, terus juga apel dia juga suka. Dan kalau teman-teman mau nyoba kasih sayuran, terkadang dia juga mau, seperti biasanya daun sawi, terus juga daun-daunan yang biasa dimakan manusia biasanya mau, dia mau loncat teman-teman. Biasanya kangkung aku juga pernah nyoba, dia mau teman-teman. Dan dia benar-benar tidak terlalu rewel teman-teman dalam pemeliharaannya, sama seperti Mycopoda. Mycopoda itu yang seperti ini, itu yang biasa kita umum temui, dan pemeliharaannya itu juga mirip-mirip seperti ini. Tapi Arachnachrys theunipes ini kesulitannya menurutku tingkatnya itu level 2 teman-teman, dibandingkan Mycopoda mungkin level 1 lah ya. Kenapa seperti itu? Karena dia ini rentan stres, dan juga terkadang ya itu biasanya di proses breedingnya itu agak susah teman-teman, karena biasanya telurnya itu sering gagal menetas seperti itu, karena kulitnya biasanya itu terlalu tebal dan dia kadang sulit keluar gitu. Bukan kulit telurnya, tapi karena dia bertelur tuh di dalam batang tanaman seperti itu. Jadi untuk perawatannya seperti ini aja teman-teman kandangnya. Ini kandang belalang, bukan belalang sebenarnya. Ini ada katidid sama serangga ranting dan daun, kandangnya seperti ini. Ini bukan, jangan digabung ya teman-teman, jangan melakukan hal menggabung seperti ini, karena ini aku mau edukasi di luar ruangan, dan kandang cuma sisa satu. Kalau teman-teman lihat di rumahku tuh penuh buat yang lainnya, jadi kandang cuma ada ini, jadi aku gabungin. Dan karena mereka sama-sama herbivora, jadi nggak menyerang ya teman-teman. Jadi tapi nggak semua herbivora nggak saling serang, ada juga yang saling serang, kayak misal seperti belalang. Lalu beberapa jenis belalang, nggak semuanya. Katidid juga ada yang saling menyerang, tapi kalau jenis ini nggak. Nah ini teman-teman, ini langka sekali, dia mau makan di depan orang teman-teman. Lihat, dia makan timun ya, itu sangat gampang sekali teman-teman. Nih, dia biasanya pemalu teman-teman, tapi kayaknya dia udah terbiasa sama orang, karena dia dari ninfa juga sama aku, udah aku pelihara dari ninfa. Dan kandang seperti ini aja teman-teman, tips and triknya. Dan di sini aku tuh emang pengen ngebahas si serangga ini biar teman-teman tuh tahu kalau di Indonesia tuh kaya banget sama yang namanya insekta, karena serangga itu mendominasi populasi hewan di dunia, dan memang mereka ini yang paling banyak kita bisa temui. Ya semoga teman-teman paham dengan cara pemeliharaannya. Tapi di sini aku nggak terlalu bahas detail banget. Mungkin kalau teman-teman mau sampai cara breeding dan lain-lain, nanti tulis aja di komentar. Kalau mau tutorial pemeliharaan yang lainnya, atau si Arachnachrys theunipes ini cara breedingnya dan lain-lain, mungkin teman-teman boleh komen aja di bawah kalau misalnya mau. Dan juga aku lagi ada beberapa ekor belalang, bukan belalang, serangga daun dan juga serangga ranting dari jenis Pulchrifilium dan juga Parnassia sumatrana yang aku jual di Instagram aku ya teman-teman.
Tapi yang mau minat dengan serangga ini, pastikan teman-teman itu udah siap memelihara mereka dan mau membreeding mereka. Jadi nggak asal pelihara ya teman-teman. Oke, mungkin ini aja konten kali ini. Dan kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan lain, bisa tanya di Instagram gua aja atau di komen sini ya teman-teman. Oke, dadah. Sampai jumpa di konten berikutnya.